Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita balik lagi di program Anten-Anten Nunggu Buko untuk seluruh umat muslim yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan, tentunya yang sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan insya Allah sampai dengan tiba waktu berbuka nanti. Hari ini pemirsa PAL TV, tentunya di Anten-Anten Nunggu Buko kita sudah ada kehadiran ya narasumber kita, guru kita yang insya Allah bakal memberikan tausiah buat kita galo-galo dengan tema kita hari ini, yaitu Ramadan sebagai bulan pendidikan. Tentunya kurang lebih nanti 45 menit sampai merapat 60 menit bersama Rian Gumai, dan juga buat pemirsa PAL TV Ustadz yang sudah hadir bersama kita, yaitu Kemas Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Syukurlah, alhamdulillah. Pemirsa, hari ini juga tentunya kita nanti ada kuis, dan sebelum ke kuis ada alhamdulillah sponsor dari kegiatan Anten-Anten Nunggu Buku hari ini. Kita ada dari JM Group, Hello Bringin, Hajah Nina Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Devaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Gelaham, Es Dawet Inyong, dan Catering Shirley. Dan tentunya ini jangan lupa ada kuis Ramadan dari JM Group dan juga Pempek Beringin. Tentunya di segmen pertama kita dengarkan dulu tausiah, segmen kedua dan ketiga diaturi untuk pemirsa yang nak bertanya-tanya berkaitan dengan tema kita di 0711 380022, dan juga kita akan adu kuis ya di segmen keempat. Dan untuk itu pemirsa, langsung baik kita akan mendengarkan tausiah di sore hari ini dalam program Anten-Anten Nunggu Buka bersama Ustadz Kemas Muhammad Ali. Diatur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Para pemirsa PAL TV yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, Cik Rian Gumai beserta segenap seluruh kru yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur alhamdulillah, sampai hari ini kita sudah masuk di saum Ramadan yang ke-8 ya. Tak terasa, alhamdulillah. Tapi hari ini, tahun ini pemerintah memutuskan puasanya mulai hari Kamis, sama kalau NU hari Kamis, Muhammadiyah hari Kamis, pemerintah hari Kamis. Jadi berkah, mudah-mudahan agak sampai ke Lebaran, serempak juga Lebarannya ya. Nah, tapi masih ada juga yang belum mulai sampai hari ini, tidak tahu tapi melok rombongan mana itu ya. Kalau yang melok NU Muhammadiyah dengan pemerintah lah puasa kalau 8 hari. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beriring salam dan salawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa PAL TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersama dalam program Anten-Anten Nunggu Buko ya. Kita isi dengan majelis ilmu yang luar biasa. Jadi uangnya banyak. Anten-Anten Nunggu Buko ini ngabuburit, apa dia namanya? Nyorit. Iya, merabuburit ya apa? Ngabuburit. Ngabuburit Ustaz. Iya, itulah kira-kira. Nah, jalan-jalan sore iya. Kita pemirsa PAL TV Anten-Anten Nunggu Buko cawisan ngaji berkah ini. Kenapa? Karena majelis ilmu ini termasuk majelis yang dihadiri oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Yang majalasa qaumun majlis yazkurunallah ila hafat umul malaika wa ghasiyat umur rahmah wa dzakarallahu fiman indak. Kata Rasul, tidak ada sekelompok kaum mereka duduk ya, berzikir, mengingat-ingat Allah, duduk di majelis ilmu, kecuali di situ malaikat-malaikat turun dan rahmatnya Allah diturunkan. Maka berkah kita duduk bersama pada sore hari menjelang berbuka puasa ini, insya Allah rahmat Allah diturunkan kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Sesuai tema kita pada sore hari ini, Ramadan sebagai Sahrut Tabiah, sebagai tausiah pembuka, Carian saya ingin sampaikan bahwa bulan Ramadan ini memiliki bulan
atau memiliki nama yang lain selain dia disebut dengan syahrul siyam atau bulan bagi kita berpuasa. Salah satunya ulama menamakan syahrul siyam atau bulan Ramadan ini sebagai syahrul tabiyah. Sebenarnya bukan syahrul tarbiyah baik, ada namanya syahrul Quran. Ada lagi ulama menamakan syahrul jihadun nafsi, nafsu, berjihad melawan nafsu. Nah, tema kita sore hari ini kita mengangkat tema sebagai syahrul tarbiyah. Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah. Apa yang dimaksud dengan Ramadan sebagai bulan tarbiyah? Jadi sejatinya kita selama Ramadan ini sedang diksar sebenarnya. Kalau di militer itu kan ada pendidikan dan latihan itu, diksar itu. Kita ini didiksar umat Islam. Umat Muslim ini selama Ramadan didiksar. Didiksar apa gitu? Apa yang kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, 30 hari, 30 malam umat Islam ini sedang dibina sekarang ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa disebut dengan syahrul tarbiyah, syahrul bulan pendidikan? Karena sejatinya sekarang kita sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama dididik? Dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita merasakan kelaparan saat ini. Bukan 1 hari atau 2 hari kita dididik, 30 hari kita dirasakan oleh Allah lapar. Mak mana rasanya? Kalau jam-jam ini kurasa masih agak nganteng Kalau setengah 12 tadi dia terduduk perutnya rasanya ya kamu dak ngoceh lemak kami usah-usah dari subuh ngoceh. Malah tengah hari itu ceramah zuhur tuh narik itu urat perut tuh nih ya nyame main. Mulai terasa gitu, tenggorokan haus, perut lapar, nak makan, nak baca. Apa pelajaran yang kita dapat di sini, pendidikan yang kita dapatkan dari syahrul tarbiyah ini, bahwa kita diingatkan sama Allah ternyata lapar itu tak lemah. Jadi maksudnya, kalau kita di luar Ramadan ini kaget, jadilah wong yang mudah peduli dengan wong lain. Kita ini jangan tetangga nak mati, kita cari dak baik. Payah sifat manusia ini, kapanlah diri dia lemah, dia tak galak mikir wong lain. Itu yang jadi permasalahan. Jarang wong galak berbagi dengan wong lain. Harusnya kita dididik selama 30 hari ini, kita jadi prihatin, ternyata lapar tidak lemah. Kalau ada tetangga kita yang kurang beruntung, dia tidak katik beras, anteri. Sementara anak kamu makan nasi tidak pernah habis terus, nasi dibuang-buang. Ini rasa lapar, dah lama kan kita rasa lapar. Kamu baru sebulan inilah lapar. Wong-wong yang tak katik duit itulah lama bapak ibu lapar, tak makan, tak minum. Maka kita dididik 30 hari ini untuk lebih peduli. Bagaimana kita merasakan bahwa ternyata lapar itu tak lemah. Anak pernah dapat cerita seorang pengemis yang memberi pengemis makan, memberikan pengemis yang lainnya makan. Jadi dia ini sama-sama peminta-minta, pengemis juga. Jadi dia ini nganjurkan pengemis lain ini makanan. Ketika ditanya wong, kalau bahasa Palembang tu, oi wak kau ni, apalah berduit nian, awak pengemis nganjuki pengemis pula. Apa jawaban pengemis ini? Bukan masalah aku ni berduit, tapi aku ni lebih tahu mak mana rasanya kelaparan. Jadi dia berbagi dengan kawannya itu karena dia tahu lapar itu tak lemah. Nah inilah kita dididik bulan Ramadan ini. Kita tahu dan kita paham bahwa lapar ni tak lemah. Berarti kita ni dihadirkan jiwa peduli. Harusnya di luar Ramadan ini kita mulai lihat Pak, mungkin ada dulur kita yang susah tapi ada nian dulurnya yang susah, tapi ada yang susah dibuat. Kadang-kadang itu namanya manusia ini kan ada yang susah nian, ada yang susah dibuat. Yang susah dibuat itu biar kelak nak mati ngantuk rombongan itu tapi ada nian wong tu dia sudah berusaha semaksimal mungkin tapi masih tidak rezeki itu tidak lengkap dengan dia. Ada cari yang macam itu wong tu. Karena bab rezeki ini sudah ada ketentuan. Rezeki wong tak bakal lekat ke kita, rezeki kita tak bakal diambil wong. Maka kalau kamu jualan berdampingan, tak usah khawatir, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tidak mungkin wong nak beli ke warung kita nyasar ke warung sebelah. Tak usah pula nak ngembek-ngembek panglaris, ada perlu yang macam-macam itu. Jualan laris tidak, dosa nambah, mati masuk neraka. Dah selesai kau kata ambekan, Udah kan rezeki sudah diatur oleh Allah. Jadi ada kita punya dulur dia ibadahnya bagus, tapi dia hidupnya tak ada ngangkat-ngangkat derajatnya. Ini yang ku omong perlu dibantu tadi. Tapi ada yang juga ku omong tadi yang saru dibuat tadi, semayang tak galak, ya kan? Dengan wong tua melawan susah, itulah memang susah dicari nian, macam itu susah diurusi talak lah mati dewek dia kayak gitu. Jadi kalau kita ini punya wong, dulur, tetangga, kawan, sohib, karib kerabat yang memang dia perlu dibantu, kita bantu. Tapi dalam catatan tadi, wong ini kadang-kadang payah juga, kadang-kadang kita ini kalau dijadikan manfaatkan wong macam itu. Nah, pernah dapat cerita yang wong SMS kawannya,
Dihapusnya kan, ditanya kawannya, "Ngapo kau hapus lur? Tak lemak lur. Tak apa-apa lur, WA be lur. Nak minjem duit lur." "Oh, hapus be lur," katanya. Itu lain kapan nak WA, nak minjem duit, nak berasan lah salah pula macam itu. Enak. Maka kita selama 30 hari Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dak lemaknya rasa lapar ini. Artinya di luar Ramadan kita disuruh oleh Allah berpikir bahwa ternyata kita perlu berbagi kepada tetangga, karib kerabat, keluarga dan lain sebagainya. Jadi aman uji pantun itu Ustaz, buah cempedak pucuk batang, kapan ada kendak berdatang. Nah, itu ya. Selama ini jarang silaturahim, kapan mulai terasa agak mengas dikit? Mulai. Lur, silaturahmi aja merapat macam itu. Kamu yang cak lagu itu kan, kalau kita kayo ngaku dulur kalau kita saro mulai cacak kilo, cacak lolo, cacak tak tahu. Macam itu nih ya memang kita buntu, orang cacak tak tahu, memang kita berduit nih jong. Itu dulur aku. Ada tuh lah pokoknya tempat perasaan Ustaz deh. Dan memang ini hal yang manusiawi, tapi memang dibuat-buat tadi Ustaz. Nah, sebenarnya Ustaz kalau tadi artinya membagi salah satu nilai pendidikan ini untuk merasakan kelaparan, cak dengan saudara-saudara kita itu ya. Nah, kalau untuk konteks dari sisi yang lain Ustadz, jadi pendidikan dalam ibadah puasa ini umpama dari mulai bangun tidur sampai dengan nak tidur kaki Ustadz, apa sih hal-hal yang bernilai pendidikan di dalam puasa ini? Jadi ibadah Ramadan ini menghadirkan kita pendidikan disiplin sebenarnya. Jadi kita kalau tidak Ramadan ini kan bangun kesiangan, sholat dak keruan nagu, kadangan sholat zuhur lah nak masuk asar, sholat asar lah nak masuk maghrib, sholat maghrib lah nak masuk isya, sholat isya lah kedaluan, yang lebih parah sholat subuh. Sholat subuh kesiangan, tahan mati ke lampu, cecak masuk subuh. Malaikat lah tahu nang, itu matahari lah terbit. Enak. Kalau nak ngijang ya aku je malaikat. Jadi kita disiplin diajari. Ya? Dari mulai kita bangun tidur dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jam 4. Ngapa kita nak makan sahur, kita lanang membetino jam 2 bangun, marah ibu-ibu dia mau ke jam 4. Lemak bangun jam 4, jam 3. Wah, ini kakek kan protes dia ibu-ibu kan. Jadi kita didisiplinkan bangun jam 4 sebelum fajar kita sudah bangun. Sudah sarapan, kita sudah makan sahur ya. Sahur itu yang benar tuh kalau sekarang kan azan jam 5 kurang. Jadi sahur itu paling benar jam 4. Karena Rasulullah itu habis sahur baca ayat 50 rakaat, 50 surat azan subuh. Baik. Jadi di yang sini pas gitu. Ini galak sahur jam 1. Itu bukan sahur, makan dalu itu. Gimana ada sahur jam 1. Baik, Ustadz. Jadi di sini salah satu disiplin untuk tema dari posisi subuh bangun sahur kayak sampai diatur dengan tidur lagi. Sampai dengan tidur. Diatur waktunya sedemikian rupa. Baik. Nah, untuk selanjutnya pemirsa nanti kita bakal bahas lagi setelah yang lewat Siko ini bersama dengan Ustadz Kemas Muhammad Ali. Tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko, dan tentunya acara Anten-Anten Nunggu Buko ini disponsori oleh JM Group, Hello Beringin, Hajah Nila Project, Didi Valian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Devatan, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Gelaham, Es Dawet Inyong, dan Catering Sherly. Nah, untuk itu untuk pemirsa dimanapun berada yang nak bergabung di segmen kedua ini, kita aturi langsung telepon di 0711 38 0022. Masih berkaitan dengan tema kita Ramadan sebagai bulan pendidikan dengan narasumber kita Kemas Muhammad Ali. Nah, ini Ustadz tadi nyambung mengenai sisi disiplinnya Ustadz dari subuh nih Ustadz. Kemudian kalau beranjak pagi nih Ustadz, apa nih yang mesti dilakukan yang memenuhi nilai-nilai ibadah di bulan puasa ini? Iya, jadi kita ini banyak salah konsep bulan Ramadan. Ini kita ini berpegangan kepada tidurnya wong puasa itu ibadah. Jadi ini kata kuncian memang. Jadi di mana-mana kalau kita ngomongi wong kon tidur, Ustadz tidur wong puasa ini kan ibadah. Padahal kata Imam Ghazali yang dimaksud tidurnya wong puasa itu ibadah. Kalau meleknya itu jadi maksiat. Tak kita ni nak melek nak jadi dosa, tidur bela, tidur kau tu jadi pahala. Tapi kalau meleknya mata kita ni jadi ibadah, bisa baca Quran, bisa taklim, bisa zikir, tentu melek itu lebih baik. Jadi kita jangan salah galak menyalahartikan hadis. Selalu ngomong kan Ustaz kerja itu kan ibadah, yo. Tidur itu kan ibadah, yo. Jadi kalau tidur tempat kerja dua ibadah, bukan dua berhenti kau juga. Jangan main-main, ya dah.
Jadi kita salah dalam mempelajari memahami konsep itu. Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu justru kita puasa ini tidak menghalangi kreativitas kita. Yang begawe ya begawe, yang bekerja yang bekerja, yang tak kata ya bersih-bersih halaman rumah, nyapu dan lain sebagainya. Atau kita baca Quran. Ya, karena ini kan sebut-sebut dengan Syahrul Quran juga. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena di bulan ini bulan Allah turunkan Al-Quran. Maka jangan heran wong berlomba-lomba ngapal ke Quran, ini ngatamkan Quran. 30 juz. Oh, di sudut mana bae sekarang, ndak di kantor, ndak di pasar, mana wong duduk baca Quran. Ngapo? Karena dia nak ngambil bagian dari Syahrul Quran ini supaya dia bisa selama Ramadan ini paling tidak sekali ngatamkan Quran minimal. Jadi di mana-mana bawa Quran, Ustaz bawa ini, enggak tahu. Walaupun sempat terbaca ayat jelas segeknya tuh yang Pleman kayak itu ada juga gitu tuh berarti ya. Nah, yang nyuruh-nyuruh wong baca Quran, ngajak bawa Quran, mau Quran tidak bawa ada baca juga tadi adalah ayat jadilah. Yang penting boleh pahala juga ya, Ustaz ya. Yang penting nih baca ya. Nah. Jadi memang di tiap pekerjaan yang rutinitas mesti dilakukan ke ibadah puasa tetap. Ya biasa baik. Biasa baik. Jangan melemah juga. Justru kata wong diam tuh bagus. Kalau diam bulan puasa ini tidak boleh, malah diam bulan puasa ini bisa batal puasanya. Kenapa itu Ustaz? Iya, diam-diam makan, diam-diam minum, itu bahaya. Jadi diam bulan puasa ini ternyata bisa membatal ke puasa kita. Jadi tidak boleh diam-diam di bulan puasa. Rupanya batal diam-diam itu. Ya, tidak boleh memang itu Ustaz. Jadi memang kalau dari pendidikan untuk kesehatannya nih Ustaz, umpama kan ada pengecualian yang tidak dianjurkan berpuasa, mak mana juga bagi yang mengidap satu penyakit ini Ustaz. Iya, jadi itu juga sebenarnya. Jadi sumu tasihu. Kata Rasulullah, puasalah kamu sehat. Itu Rasulullah yang ngomong. Justru kita yang sakit nih lah nak puasa. Kenapa? Karena salah satu penyebab sakit kita nih, karena kita ini banyak makan. Jadi kalau secara kedokteran, lambung kita ini kan punya waktu untuk beristirahat. Mereka ini sebenarnya 8 jam sekali baru bisa memproses makanan yang masuk. Ini kalau kita masuk sarapan pagi jam 6 misalnya, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 baru makan siang. Sudah makan siang jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 baru makan lagi. Subuh baru kita nida. Jam 6 makan, jam 9 ngelantak model, jam 10 mie bulog, jam 12 makan siang, jam 2 lah bakso bulog. Mantul arenya lambung gitu. Tidak ada istirahatnya. Maka dengan puasa inilah sebenarnya mengistirahatkan lambung ini dari bekerja. Maka orang yang puasa itu justru sehat. Wong kalau Ustaz aku ini sakit Ustaz tidak bisa puasa. Sering itu. Karena karena dia tidak punya keyakinan. Kalau dia yakin bahwa dia tuh nak puasa, sahur dia makan obat emaknya, buka dia makan obat, selesai. Banyak orang yang ngadu dengan anak Ustaz, alhamdulillah nih anak Ustaz. Sejak Ustaz ajari puasa di bulan Ramadan, hilang penyakit emakku. Jadi kita nih kadang kalau bahasa Palembang tuh belum bergerak dikit lah sudah ngeluh macam itu. Tak bisa lah, tak kuat lah ya mana kata Rasulullah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda abdil zanni fa in zanna khairan fa khairan falahu wa in zanna saran fa saran falahu. Aku ni mana kamu tuh lah, kalau kau ngerasa tak sanggup ya tak sanggup. Jadi kalau kau ngerasa sanggup puasa ya sanggup, apalagi punya penyakit yang tidak kata hubungannya dengan puasa misalnya. Ustaz aku tak puasa ngapa sakit? Sakit apa? Sakit panu. Apa dia hubungannya? Panu dengan puasa kata hubungan Jadi yang dimaksudkan situ wa ingkana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhur. Kalau wong yang sapar, sakit boleh dia tak puasa. Yang sapar macam mana, yang sakit macam mana? Sakit yang memang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Misalnya dia harus makan obat rutin misalnya kan. Itu boleh dia tidak berpuasa. Lagi habis itu bisa diatur lagi obatnya baru dia puasa lagi. Tapi kalau dia yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi kalau dia memang tak kuat lagi dengan puasa dan tak kata harapan sakit, tak kata harapan sembuh, maka dia bayar fidyah. Itulah namanya fidyah tadi, ta'amu miskin, beri makan wong miskin. Jadi jangan asal-asal tak puasa, baik dikit-dikit sakit tak puasa. Ustaz baru balik umroh. Puasa pertama di Mekah Ustaz. Balik umroh tetap puasa, malah lemak puasa di perjalanan. Padahal sebenarnya kalau tidak nak puasa boleh. Karena wa ingkana maridun aw ala safarin. Safar itu boleh kita tak puasa. Jadi kalau kita misalnya dalam perjalanan kan capek kan, boleh tak puasa tapi ganti di hari yang lain. Karena aku ini berpikirnya lain, masih nak diganti juga, mah puasa wae pegawai. Kecuali kalau ada bonus tak diganti nian kan lama, masih nak diganti mak puasa nang saro wae. Karena puasa Ramadan ini lebih lemak dibanding puasa di luar Ramadan. Kalau puasa di Ramadan, wong puasa kalau rumah makan tutup.
amen apa namanya di luar Ramadan tengoklah dewek pindang tekangkang, pempek tekangkang, pening malah kita ngawasinnya, cepet lapar gitu jangan main. Jadi ini inti kalau untuk ada satu penyakit baliklah ke keyakinan Ustadz ya. Iya, semangat kemauan dia, gitu. Jadi kalau kita punya kemauan, hilang penyakit itu. Kita sesuatu ini kan ada di kemauan kita inilah. Yang bikin kita ini kan caung dak katik wawo kalau bahasa Palembang, mental lento jangan mati lah mati nih macam itu. Tapi emang kita sakit nak mati tapi kita punya semangat sehat macam itu. Iya. Cak kita berdua nih kita segeknya baik agak lapar gitu sebenarnya itu. Beberapa menit lagi Ustadz ya, insyaallah ya. Apalagi nih Ustadz kalau ada kawan-kawan tuh ngomong ya kita ini perjalanan lebih dari 9 jam umpama ya musafir. Oh namun kita mecah Aduh sih kok yang jawab Ustadz, woi lur kita nih naik pesawat, kapan turun langsung naik dijemput uang, bukan zaman dulu naik unta, jadi kan, lah bener pula. Jadi memang itu ada ininya Ustadz balik ke niat jadi masing-masing, memang safar itu bukan dijenguk jamnya sebenarnya. Safar itu sama seperti sholat jamak kosor kan, wong galak mempermasalahkan, dia ke Jakarta misalnya dia langsung menjamak dan mengkosor sholat, wong galak ribut, ngapain kau nak jamak kosor? Kau apa namanya tuh? Kan kita ini cuma 45 menit ke Jakarta, ngapo? Padahal yang di situ yang diambil perjalanannya. Wong kan galak beda paham, wong galak Ustaz ini ada pahamnya macam ini Ustaz, yang ini pahamnya macam ini. Kalau wong beda paham kataku lemah, yang sarun kalau tidak paham. Dia udah paham, cecak macak itu yang kadang mending pala kita ngadepinnya, kapan dikit ngomong pokoknya udah mbek lawak kabeh, pokoknya pening ngadepi yang macam itu ndak nian. Pala kita pening puasa batal wae kayak ini biarlah urusan kau lah enak. Kan itu ada keringanan ditunjukkan oleh Allah. Perkara kita misalnya ketemu waktu lagi kita nak sholat boleh, bukan tidak boleh. Abu Carian sudah sholat nyampe di maghrib misalnya di Jakarta, langsung di bandara sholat maghrib jamak asar misalnya. Tahu-tahu jamaah Isya misalnya. Tahu-tahu nyampe di tempat tujuan misalnya sebenarnya sebelah masjid, azan Isya misalnya. Cari nak sholat lagi, boleh. Maka sholat itu dalam ilmu fikih terhitung pahala sunnah kita. Sholat kita yang jamak tadi itu termasuk pahala wajib kita. Lalu kemudian ketika carian capek misalnya nak pengen langsung tidur, boleh tidur, tidak usah sholat lagi. Makanya Allah tuh ngerti sebenarnya dengan kita nih. Allah tahu kita jalan-jalan ini capek. Maka diunjuklah oleh Allah Subhanahu Wa Taala keringanan tadi. Baik, untuk pemirsa Pal TV diatur yang nak bergabung kami buka telepon di 0711 380022. Namun setelah yang lewat Siko ini bakal kami terima beberapa penelpon. Tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko, masih dengan tema kita yaitu Ramadan sebagai bulan pendidikan dengan guru kita Ustadz Kemas Muhammad Ali. Terima kasih juga untuk para sponsor kita yang sudah mendukung, ada JM Group, Hello Beringin, Hajah Nila Project, Didi Valian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Devaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kiva, Pempek Inge 88, Kuliner Gelahan, Es Dawat Inyong, dan Catering Shirley. Dan juga kami buka untuk beberapa penelpon di segmen ini di 0711 380022 diaturi untuk pemirsa yang nak bergabung di sore hari ini. Nah, Ustadz, ini dalam rangka untuk kedisiplinan tadi, Ustadz kesehatan juga sudah. Nah, cak mano dalam hal untuk kerumah tanggaan ini, Ustadz. Bagaimana yang hal-hal yang dijaga, yang dibatasi oleh dari pasangan bapak-bapak dan ibu-ibu nih? Iya, jadi di dalam rumah tangga ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui bulan Ramadan ini bahwa ternyata segala sesuatu yang halal bagi kita pun ada waktunya untuk bisa dinikmati. Jadi termasuklah rumah tangga ini tadi. Dalam rumah tangga cak mana Ustaz, contoh suami istri yang sudah menikah, yang sudah melaksanakan ijab kabul sah, hukumnya melakukan apapun mereka. Okay? Tetapi untuk Ramadan tidak. Kalau kamu lakukan itu di siang hari di bulan suci Ramadan, maka bukan cuma puasa yang batal, tapi kena kafarat. Kafarat itu tidak boleh milih-milih gitu. Ya? Yang pertama utamanya adalah membebaskan budak. Nah, budak itu bukan budak Palembang, budak Palembang lah bebas kalau. Maksudnya bebas budak cak mana nih? Bukan budak yang cak sekarang nih, budak Atiago itu. Budak zaman dulu tuh kan di zaman Rasulullah ada namanya zaman perbudakan. Jadi budak tuh dibeli memang istilah kita nih punya kita terserah nak diapa ke macam itu. Harga budak tuh mahal itu. Kalau zaman dulu
Sikok budak tuh mampu harganya 50 sampai ratusan juta harga budak itu. Tergantung istilah kita ini apa? Tergantung kecekatan dia lah, tergantung kelincahan lah kalau bahasa kita tuh mungkin nih. Lalu kemudian kalau kita tidak mampu, maka kita berpuasa 60 hari berturut-turut. Tak boleh batal jadian. Namanya main, mumpung masih bujang. Ngomonglah berumah tangganya galak nyaran ke ibu-ibu dan bapak-bapak usahlah beparaan dulu kalau siang. Iyo, bini aku biar kesuruh jauh-jauh lah, ya. Iyo, tidak usah pakai daster koyak-koyak, celana pendek usahlah, dekat lagi. Kita kan tidak tahu namanya belis nih kadangan, kan. Jadi kalangan kesuruh kelakban, bini aku lakban lah kau itu. Pada kayak jadi gawe kataku, ya dah. Baju masa aku nih lakban nih biar ajak buka. Iya, jangan salah pikir puasa ini kamu kalau jauh-jauh jangan mikirnya, dah. Apa namanya? Dinjak pendidikan kita bawa sesuatu yang halal pun punya kita nih, enggak boleh. Inilah yang membedakan nih Ustadz dalam rangka ya, pendidikan tadi dididik kita itu betul. sebenarnya lagi dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada telepon itu. Ya, kita angkat dulu Ustadz, nelpon pertama nih. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Mang C? Ini dari itu dulu Pak Amit ini. Pak Hamid Tujulu, diaturi pertanyaannya Pak Hamid. Pak ini Pak Ustaz, mana hukumnya ini? Aku ini sudah umur 60 tahun, tidak pernah puasa. Karena aku ingat meja. Aku punya kemeja menghidupi anak ini. Nah, jadi mana gitu? Jadi kalau aku meja kan, mau tak mau aku tidak puasa. Ya. Jadi kalau aku puasa, aku tidak meja. Mana nak hidup anak ini aku? Ya. Ada lagi Pak Hamid? Nah, mana hukumnya Pak Ustaz? Baik. Jalan-jalan keluar. Ya. Terima kasih Pak Hamid di Tujulu. Ini kami tangkap pertanyaannya. Ini karena profesinya tukang becak Ustaz ya. Mana carian maksudnya? Ya, dia ini lama udah puasa Ustaz. Kalau aku puasa, udah begawi. Maksudnya itu karena becak tadi kan. Nah, jadi cak mana hukumnya Ustaz? Inilah yang ngomong dari manusia. Ini memang kita ini itulah Pak. Untuk urusan dunia kadang kita ngelewat. Kita nih kalau bahasa aku sekarang memang hilang keyakinan. Jadi memang banyak tukang-tukang becak tuh puasa. Ada yang lain bisa kita tidak kan macam itu. Atau kita berdoa dengan Allah. Makanya kata aku tadi, kita nih ibadah ini memang nak benar-benar nian. Apa namanya? Udkhulu fi silmi kafa. Jadi kita tuh memang harus keseluruhan nian Islam itu, jangan separuh-separuh kan. Jadi kalau kita macam itu kan rugi dua kali kita di dunia kita lah susah, maaf dan berduit lah tidak puasa di akhirat kata tungguan neraka nunggu kita. Wong lain bisa puasa ngapa kita tidak puasa? Atau kita minta dengan ya Allah aku tidak kuat kalau nak puasa nak mecak sambil puasa. Minta aku rezeki untuk Ramadan ya Allah aku tidak nak mecak selama sebulan. Jalan. Aku punya jamaah berpuluh-puluh tahun dia jualan bulan Ramadan. Anak marah sama dia, Kak, kalau kamu nyiap ke makanan wong yang tidak berbuka puasa, kamu kena dosanya. Kita misalnya buka warung, wong makan, dah acak kita ngomong, terserah dia, aku cuman aku dah baca, kau nyiapkannya. Oh, kalau betino yang makan, kita baca berasumsi, mungkin dia lagi halangan. Kalau lanang, ada lanang berdarah-darah, kati. Bocor halus Ustaz. Bocor halus, kentut belakang, berdebis itu namanya. Enak. Berdosa gitu, maka aku ajar dia Kak, kata aku tutup warung kak Ustadz, mainlah dia ngeluh. Lalu aku tutup, mama nak makan, mau nak minum, nah, kamu itu kan punya Allah, jangan cadap Tuhan, minta dengan Allah, ngomong ya Allah, aku 11 bulan nyari rezeki, bulan puasa aku tidak nak nyari duit ya Allah, aku nak puasa total, minta rezekinya dimaju ke, kan dengan Allah ini baca berasa, udhuni astajib lakum, minta kau ku jabah. Kita ni kan tak kalah minta kadang-kadang habis mayang belari, cak pakaman, cak lebat ada bunuh dengan Allah itu kan. Ya, bangsa malaikat baca nangan kena tabok kalau kita ni sebenarnya. Ringan malaikat nyengok kita ni kan cak tak perlu itu awak buntu dah dodolah dulu berzikir. Kita ni dah masalah berdebis belari sak berjalan kaget dulu pelan-pelan. Kita giliran ketemu gubernur, ketemu wali kota nak lama-lama, giliran ketemu dengan Allah kita nak cepat-cepat nian. Jadi dak kate Pak Hamid, dak kate alasannya. Ya nak amu alasan macam dak hati alasannya. Cuman itulah wa ingkana maridot au ala safarin. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan. Kalau perempuan dia halangan tadi. Kalau selain itu dak baca, wajib
puasa. Artinya tetap wajib puasa hukumnya. Iya. Ustaz, ya. Nah, itu Pak Hamid ya yang ada di Tujulo, mudah-mudahan niatnya tadi ibadah, ya kalau memang tidak bisa nian itu urusan hablum minallah Ustaz ya. Dengan alasan tersendiri itu Ustaz ya. Kami ini kan cuma nyampe wah urusan berejo dewe gitu. Baik, tadi masih terpotong Ustaz soal kafarat tadi pendidikannya. Ada yang lain lagi? Maka kafarat itu ketika kita tidak mampu berpuasa 60 hari berturut-turut, maka memberikan makan fakir miskin 60 ekor. Nah, pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ngapo?" kata Rasul. "Telaju ya Rasulullah." "Telaju mak mano?" Bahasa kita ini bahasa Arab ya Rasulullah. "Telaju ya Rasulullah." "Telaju mak mano?" "Masuk itu tegawe ya Rasulullah, siang hari di bulan Ramadan." Kata Rasul, "Tak baca, bayar kau kafaratnya." Mereka akan budak, "Oh ya Allah Rasul, aku ni buntu, kata duit, mana mereka ke budak?" "Kalau tidak aja Rasul puasa kau 60 hari berturut-turut." "Ya Rasul, habis ke Ramadan 30, lagi dah habis, rasanya dah 60 hari." "Diam Rasulullah, kalau macam itu kau unjuk makan fakir miskin 60 ekor." "Ya Rasulullah, aku dah kata duit ya Rasulullah, nak unjuk makan 60 ekor." Kalau bahasa kita bapak ini lah buntu banyak rasan pula, itu nah kira-kira. Jadi dalam kisah itu Rasulullah masuk ke dalam ngambil kurma sambil Rasulullah tu ketawa. Nah, ini unjuklah makan dengan wong miskin yang ada di kampung kau. Dijawab oleh wong ini, "Tak kata yang lebih miskin kecuali aku ya Rasulullah." "Sudah makanlah kau," kata Rasulullah. "Mungkin kalau terpecil dengan aku belah aku kerabok bae kalau ini." Ringam itu balak buntu banyak rasan pula. Dah, maka juga tadi jangan banyak ego berparaan dengan bini. Bulan Ramadan sudah lah, suruh jauh-jauh dulu, suruh jauh. Bini kamar itu kamar ini. Aku bini di pucuk, aku di bawah. Mak itu jangan kita pucuk kasur maksudnya itu. Aku dibawa rumah bawah maksudnya itu, Jadi berpisah dulu lah bulan Ramadan ini. Kaki kalau sudah Allah malakasumtu, kapan pal TV lah beduk, laju hati urusan. Dah pokok Allah malakasumtu tegok ke banyu, makan kurma siko selesai. Rasulullah tu bukuin cuman kurma baik, kurma dengan air zam-zam. Kenyang Rasulullah sudah. Banyak ngomong sama Ustaz, aku melek Rasulullah juga kenyang ni Ustaz. "Apa kau buku kurma dengan zam-zam?" "Juga kenyang Ustaz, pempek telok dua." Sama baik, juga pempek teloknya tu yang mengenyang ke tu bukan kurmanya tu. Jadi memang di sini banyak sekali hikmah dari sisi pendidikannya begitu Ustaz Mulai dari kedisiplinan waktu, yang tadi soal kesehatan dan juga soal berumah tangga. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Dengan Ricky Pak Riki di mana Pak? di Sungai Hitam. Di Sungai Hitam. Diaturi Pak pertanyaannya. Pak, aku nak nanya. Ya. Ya Tori. Lalu minta kita puasa Siang hari ini cuman tidak sholat. Bagaimana lah itu kira-kira tak? Iya, ada lagi Pak Riki? Itulah baik lah. Oke. Itulah itu dulu. Iya, terima kasih. Langsung Ustaz ditanggapi Ustaz, puasa tapi tidak sholat. Mana lo Ustaz? Iya, macam-macam bae wong. Awalu ma yusabu abdul yaumul qiyamati as-shalah. Wa inna sunna kullu wa in fasadat sairu kullu. Amal ibadah kita yang pertama kali dihisab oleh Allah itu salat. Kalau bagus salatnya, bagus amal ibadah yang lain. Kalau rusak salatnya, rusak amal ibadah yang lain. Jadi teko puasa kita tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak salat. Sementara orang yang tidak salat sedikit bisa menjadi fasik, bisa menjadi kafir. Jangan main itu. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara ziharu. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia tahu kewajibannya tapi dia tidak galak salat, faqad kafara ziharu. Maka dia sudah jelas kefakirannya. Jadi memang sudah tahu lah, aku tidak ada niat, aku tidak percaya. Nah, itu kafir sudah dia. Tapi kalau cuma tidak galak salat baik, itu termasuk fasik. Orang fasik ini kesaksiannya tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kau mau ke katik gunung kayak salah pula, dijawabnya sudah dosa puasa bae kepalangan aku pula kena dosanya kage. Jadi kalau kau anggap katik gunung itu salah, cuman yo apa dia yang nak ditimbang oleh Allah, men salatnya lagi lah rusak macam itu. Jadi kewajiban salat itu yang pertama daripada puasa. Salat yang pertama kali dihisab oleh Allah. Kita angkat telepon berikutnya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Aku Dede. Di mana, Pak? Di Bolu, Ketapati. Pak Dede, Ketapati. Silakan, Pak Dede. Aku nak nanya, aku nak tanya. Aku ni kan kemarin tu puasa. Jadi aku ni ngomong ke tetangga, aku dah tahu. Jadi di tetangga tu
Kalau makan tidak, jangan makan itu lagi tidak, jangan ikut. Cuma main membantu tidak terima oleh Allah, dia mungkin tampung bisa tidak tidak pernah kita bangun jam 8 pagi tidak minum, jam 8 pagi bangun dengan minum darah. Jadi memang kita itu tidak sah puasa kita mata Allah. Kalau tidak minum tersebut, sebenarnya tadi kesehatan tidak tahu. Padahal meniatnya itu. Ya, baik. Ada lagi Pak Dede? Aku jangan ngomong gitu. Udah latihan konsen itu diajarin katanya. Baik. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia ini Ustadz tidak sahur, tapi sudah niat. Tapi uji kawannya tadi, tetanggonya tadi, tidak sah puasa kau karena kau tidak ngedegok setetes banyu. Oh, tapi dia sudah niat. Sudah niat dan akhirnya berpuasa. Mana itu Ustaz? Iya, tanya dulu Pak, tanggo tuh siapa? Apa Ustaz, apa kiai? Menomongan uangnya tidak ngerti hukum. Siapa lah yang kita dengar ke? Ya dah. Itu nih kadangan itulah, uang nih kadangan melakukan sesuatu tuh yang bukan pada porsinya. Ya dah. Lalu kita bukan gawe kita, salah capacak-pacak ngomong. Dalilnya dari mana? Ya dah. Maka di dalam mazhab Syafi'i kita wajib mengulangi niat itu setiap kali berpuasa. Jadi malamnya kita kalau nawa itu sama Udin bangun sahur kita niat lagi. Kalau menurut Imam Malik niat sekali boleh masuk Ramadan langsung niat puasa sebulan selesai. Apa maksudnya itu? Gunanya kalau kita kesiangan, tidak sempat kita makan sahur atau kita kesiangan kan bangun jam 5 misalnya, subuh lewat, kita baru terbangun, kita sudah sah puasanya. Sahur itu hukumnya sunnah. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kalau kita tidak makan sahur berarti hilang keberkahan. Itu baik, bukan puasa tidak sah. Janganlah macam-macam omong ke tangga bapak tuh. Baru dia ngaji, ini enggaklah macam-macam. Sama yang cukup puasa, tidur katanya boleh pahala. Ini nganar-nganar. Aku ketemu kawan, kapan bangun tuh cuman nggak sholat ben, tidur, puasa dia tuh, bangun. Sholat, tidur, bangun, sholat, tidur. Jadi dah kata kawinnya bangun, tidur. Itu rombongan Pak Surip. Iya, malah bangun, tidur. Kata kawin lagi. Baca Quran, tidak, segala, tidak sih. Habis baik, sia-sia kan. Ramadan ini berlalunya begitu, bayalan kesayangnya maksud Ustaz. Artinya seperti itulah tadi ya, tidak kate, apa namanya itu, batal. Ya. Kalau bahasa kita tidak produktif waktu itu produktif. Dan tadi hukumnya juga tetap sah baik berpuasa sepanjang sudah niat. Kalau hitung puasa berbicara berpuasa sah itu sementing dia memenuhi kriteria tidak makan minum ya itu urusan ya. Yang sah itu Allah yang nilainya itu. Kita ini cuma yang penting dia puasa berarti sama cak salat Jumat lah kira-kira. Dia datang sudah komat. Hitungan sholat Jumatnya dia memenuhi kewajiban, tapi pahala udah kati lagi. Baik. Macam itu. Karena yang datang sebelum ajan pahala unta, datang imam sudah datang pahala kambing, dia datang khotib sudah naik pucuk mimbar boleh pahala ayam, dia datang khotib sudah khutbah kedua boleh telur ayam. Dia datang mulai komat boleh tai ayam. Sama tidak boleh apa-apa dia. Walaupun boleh di ujung-ujung ya, tadi. Tapi kalau ngomong ke soal Jumatnya dia Jumat tetap. Betul. Berarti jangan ragu tetap lanjut ke puasanya. Jangan karena uji tetangga tadi laju melok batal. Nah kira-kira baik. Pemirsa Pal TV, kita masih ada segmen lagi. Di segmen terakhir lagi kita akan buka kuis Ramadan. Tentunya tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko, pemirsa, masih dengan berkaitan tema Ramadan sebagai bulan pendidikan bersama dengan Ustadz Kemas Muhammad Ali. Dan tentunya pemirsa, kami aturi yang nak bergabung di segmen terakhir ini kita buka kuis di 0711 38 0022 yang tentunya kuis ini dipersembahkan dari JM Group dan juga Pempek Beringin. Untuk pemirsa, kami nunggu untuk penelpon berikutnya, dan sembari menunggu penelpon kita masih bersama dengan Ustadz Kemas Muhammad Ali. Ini Ustadz, mungkin banyak juga nih masyarakat atau pemirsa yang terdahulu puasanya belum tergantikan tahun lalu, sehingga baru ingat sudah menjalani puasa saat ini. Nah, itu mana Ustaz untuk mengganti dan hukumnya nih Ustaz? Jadi ada kafarat namanya denda. Jadi dia membayar fidyah untuk sehitungan puasa yang dia tinggalkan tahun lalu. Tapi puasa tetap harus dibayar. Jadi puasa dia yang tinggal dari tahun kemarin yang belum sempat terbayar, kayak habis selesai lebaran ini wajib dia bayar. Nah, sebagai kafarat dan donya dia memberikan makan kepada fakir miskin sejumlah dengan nilai puasa yang dia
tinggalkan. Itu namanya kafarat dendo. Kalau dia umpama lupa, Ustaz, rasa-rasa aku nih 7 kali apa 6 kali aku nih lupa belum bayar puasa. Nah, ini cak mana Ustaz? Lemak 7 kali. Oh, Lemak ngambil lebih yang daripada lebih, kurang. Ya, Kalau cak uang berzakat tuh kan daripada kurang lemak lebih. Kalau kurang tak jadi zakat ya. Kalau lebihnya jadi sedekah macam itu. Jadi memang ngambil yang posisi lebih nih Ustaz ya? Iya. Kalau kita bahasa ada galak kurang, itu yang jadi masalah nih. Baik, pemirsa PAL TV, dan ini dia di segmen keempat kita kuis pertama persembahan dari JM Group. Saatnya kurma kuis Ramadan JM Group. Kuis ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, di segmen ini kuis Ramadan yang dipersembahkan dari JM Group. Nanti sebelum masuk ke pertanyaan yang kita sampaikan, passwordnya disebutkan dulu, JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Sekali lagi passwordnya JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Diaturi di 0711 380022. Dan ini pemirsa nanti juga disebut ke identitasnya, dan pengambilan hadiah bisa langsung ke Studio 2 PAL TV di Rukan PS Mall di Jalan Angkatan 45. Dan masih kita tunggu untuk pemirsa yang nak bergabung di 0711 380022. Ustadz, ini sebenarnya untuk posisi apa ya, nilai ibadah ini. Nah, ini ada penelpon Ustadz. Kita laju ke dulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Sama Yusnet di Mutilatan. Pak siapa? Yusnet. Pak Yusnet. Mutilatan. Oke, Pak Yusnet, passwordnya Pak Yusnet. JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Mantap. Sering belanja di sana? Saya sering juga. Sering juga ya, apalagi kakek para anak lebaran misalnya mulai dikerubungi ya. Nah, ini pas nian. Kalau jawabannya ini benar, dapat voucher ini. Siap ya, Pak? Iya. Ya, pertanyaannya, puasa dapat melatih seorang mukmin untuk mengendalikan A. harta rezekinya, B. hawa nafsunya. B. Hawa nafsunya. Nah, supaya beruntung kita tanya Ustadz dulu ya. Mak mana Ustadz, benar apa beda? Iya, benar ya. Alhamdulillah. Selamat Mas Me, nanti bawa identitas langsung datang ke Studio 2 PAL TV untuk ngambil hadiah ya, berupa voucher belanja dari JM Group. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih buka untuk satu penelpon berikutnya, diaturi di 0711 380022, dan kali ini kuis kedua persembahan dari Pempek Beringin. Jangan lupa kakek passwordnya, Pempek Beringin, yuk makan pempek. Nah, sekali lagi passwordnya adalah yuk makan pempek. Diaturi untuk pemirsa, kami tunggu di 0711 380022. Nah, ini nyambung Ustaz sembari menunggu penelpon berikutnya. Jadi nilai pendidikan yang ada di bulan puasa ini sebenarnya bisa apa ya, diterapkan oleh individu masing-masing. Ini kan nilai tingkat kualitas iman seseorang naik turun Ustaz. Cak mana lah agar bisa tertanam itu. Ya, jadi al-imanu yajid wa yankus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Ujung untuk Sabtu Ahad, kapan kantong buntu pikiran jahat. Jadi biasa macam itu kan, kalau buntu pikirannya jahat, biasanya iman turun. Ya, karena iman ini ada iman yang dia naik terus tak turun-turun. Itu ada iman para nabi. Ada yang iman tidak naik, tidak turun, mentep. Itu iman para malaikat-malaikat Allah. Iman malaikat Allah udah katakan tak malaikat tuh. Menyabut pun. Oke. Kita ngomong ke malaikat, ya malaikat Israel. Mudah-mudahan belum dicabut Ustaz, masih kesempatan. Walaupun ya masalah itu dicabut karena dia nunggak. Kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Gimana? Pak siapa, Pak? Dengan David. Pak David. David. Pak Darwis di mana, Pak? Depan. Oke, Pak Darwis. Oke, Pak Darwis Keramasan ya. Pak Darwis, passwordnya apa Pak Darwis? Yuk makan pempek. Mantap. Caknya lah siap pempek juga di rumah Ustaz ya. Belajar dulu tapi Pak, jangan lanjak sekarang masih puasa ini. Siap, pertanyaannya ini adalah Pak Darwis. Puasa merupakan rukun Islam yang keberapa? A. 5, B. 3. B? Ayo, habis buka Google apa memang tahunnya ini Pak Darwis? 3, kita tanya Ustadz lagi, Pak Ustadz. Bacanya buka buku dulu tadi. Buka buku dulu.
Jawabannya Mela pempek Pak. Ya. Iya. Alhamdulillah. Selamat ya Pak Darwis ya, mendapatkan voucher dari Pempek Beringin. Silakan datang ke studio 2 PAL TV berikut membawa identitas. Terima kasih untuk pemirsa PAL TV. Tentunya hari ini Anten-Anten Nunggu Buko juga sudah perjalanan waktunya banyak sekali memberikan tausiah oleh guru kita yang langsung disampaikan oleh Ustadz Kemas Muhammad Ali, dan untuk itu di penghujung ini kita akan mendengarkan tausiah singkat kesimpulan dari judul tema kita hari ini, yaitu Ramadan sebagai bulan pendidikan. Diatur Ustadz. Para pemirsa PAL TV dimanapun berada, puji syukur alhamdulillah tadi saya sudah sampaikan dan sudah bincang-bincang, sudah cakap-cakap bahwa kita bisa mengambil kesimpulan karena bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan, maka daripada itu keluar dari Ramadan ini kita harus menjadi manusia yang lebih baik lagi karena kita sudah dididik selama kurang lebih 1 bulan penuh berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu menerapkan apa yang dididik oleh Allah selama Ramadan ini ketika keluar dari bulan suci Ramadan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Kemas Muhammad Ali memberikan tausiah di Anten-Anten Nunggu Buko. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diterapkan oleh dimanapun pemirsa berada. Dan tentunya kegiatan Anten-Anten Nunggu Buko ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk sponsor JM Group, Hello Beringin, Hajah Nina Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Devaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Gelaham, Es Dawet Inyong, dan Catering Shirley. Terima kasih untuk para sponsor yang sudah ikut terlibatkan dalam kegiatan Anten-Anten Nunggu Buko, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bergabung di hari ini. Kita yang belum berkesempatan bergabung besok bakal balik lagi di Anten-Anten Nunggu Buko pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Rian Gumai mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Bila fisabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا ربي غايتي رضاك والقلب في يقين يحيا على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم إن قال كن يكن سبحانه العظيم رضيت